Gereja kan kumpulan orang berdosa, lu kenapa takut ngomong dosa di gereja? Nah, menarik ya. Menarik juga ya, mulai panas ya kalau gereja kumpulan orang berdosa. Tapi kenapa kita tutup mata terhadap dosa juga gitu ketika di gereja, bahkan tabu ya kayaknya ngomongin dosa-dosa di gereja ya. Apalagi Iya khotbah-khotbah sih. di mimbar gitu ya, soal dosa tuh kayak tabu gitu nggak sih? Kayak gue, Itu gue mau bertanya sebagai mampus gue tanyain. Sebagai hamba Tuhan ya, karena kan role-nya kamu hamba Tuhan. Ngomong dosa di mimbar nggak boleh ya? kenapa enggak sih? Gue sih Apakah ada persentase kita harus ngomong dosa dan persentase kita harus ngomong anugerah? Kasih Tuhan. mungkin kalau gue ya, karena gue background gue mungkin newbie ya sebagai seorang pengkhotbah di mimbar gitu ya. Cuman bagi gue ya, ketika kita berkhotbah, kalau di ajaran estetik gue kan khotbah kan ada alurnya dan ada yaitu persentase, terus kan ada hooknya gitu ya, ada ilustrasi dan sebagainya gitu. Ketika kita ngomongin misalkan gue mau cerita tentang dosa gue di masa lalu, masa gue nggak boleh? Misalkan gue ngomongin tentang kesalahan gue, misalkan gue dulu pernah selingkuhin orang misalkan gitu, masa nggak boleh gitu ya? Ketika itu menjadi sebuah, ya maksudnya itu jadi bisa bikin anak-anak bahwa, bukan anak-anak sih, orang-orang jemaat yang dengar bahwa ya memang orang yang berkhotbah di depan mereka ini juga bukan sosok yang sempurna gitu. Ya gue nggak masalah sih, gue kalau gue khotbah di persekutuan atau di anak-anak muda, gue totally nggak masalah gitu. Kalau ceritain tentang dosa gue sendiri ya, tapi gue sih nggak mau ceritain dosa orang lain ya kan. Masa gue lebih seru dosa orang lain ya padahal ya kayaknya. Itu gue sih ya gue nggak masalah gitu. Atau misalkan kayak ada pengkhotbah yang sukanya condemn dosa orang gitu nggak sih, kayak kayaknya mengutuki dosa-dosa jemaat ya, mungkin itu gayanya dia kali ya. Cuman mungkin kalau gue tapi dengan cara ngomongin dosa yang kayak gitu, gue kurang seret gitu. Kayak ngomongin dosanya dengan cara ditakut-takutin gitu. Kalau nggak ada tempat buat seseorang untuk berubah atau tempat buat kasih karunia Allah gitu. Cuman gue tetap setuju bahwa ya setelah ngomongin dosa itu ya kita percaya bahwa anugerah yang menyelamatkan kita, si pengkhotbah yang ngomongin dosa ini juga anugerah yang sama menyelamatkan jemaat itu gitu. Kalau gue sih gitu ya. Walaupun gue juga jarang sih. Gue kayaknya boleh mencoba nih. Gue mau lihat jadwal khotbah gue yang paling dekat. Terus mau ngomong dosa ya? ngomongin dosa. dosa masa lalu boleh juga. Itu sih. Tapi menarik sih. Soalnya kita kayaknya di gereja nih. Gue mungkin nih teman-teman yang dengerin pernah dalam posisi kayak lu tuh ngerasa lu tuh udah melakukan satu kesalahan, tapi lu tuh takut cerita ke kakak pembina karena either lu takut dihakimin lah, either lu ngerasa kayak gereja tuh bukan tempat yang tepat untuk lu membuka kelemahan lu gitu. Karena ya gue nggak ngerti apakah karena didikan gereja seperti itu atau memang benar gitu budaya gereja adalah kita tidak membicarakan dosa di gereja atau di mimbar. Itu cuma terjadi pada sekumpulan orang doang gitu. Gue sih sampai sekarang masih melihat fenomena itu ya gitu, kayak jarang anak-anak yang mengaku ke pembinanya kayak kok atau Ci gue abis kayak gini gitu, jarang banget. Atau kayak gue lagi. Nah itu dia gue menemukan kalau orang-orang kayak gue malah bisa melampaui itu. Jadi anak-anak itu lebih mau cerita sama kita yang tidak punya gelar hamba Tuhan daripada yang hamba Tuhan. Anak-anak itu lebih mau cerita sama, misalnya makanya gue selalu bilang sama beberapa gereja yang kalau misalnya I share something ya, gue bilang harus dibanyakin tuh yang adultnya, orang-orang muda yang mau melayani kaum remaja dan kaum pemuda itu harus dibanyakin, pasangan-pasangan muda itu harus dibanyakin, karena ya memang sulit sih untuk kita cerita sama seorang pendeta kita berdosa kan. Kita kan sudah tahu pasti jawabannya apa. Ya kamu, aduh, ya nggak apa-apa, Tuhan ampuni. Gitu kan.
Tapi kalau sama kita kan kita bisa ketawain dulu, kita bisa digebukin dulu, kita bisa cupu bisa gitu kan. Nah jadi ya gue menemukan makanya gue menemukan sampai saat ini gue masih, ya anggaplah gue masih nemenin ya beberapa anak. Ya karena gue ngerasa ada part yang bisa gue sentuh dan ada part yang nggak bisa pembina sentuh di titik itu. Hanya untuk sebuah keterbukaan sih. Gitu. Dan anak itu trust sama kita, gitu aja sih sebenarnya. Nah, gue nggak tahu nih sekarang apakah lu masih melakukan itu gitu, apa namanya? Kan sekarang Bukan lagi dosa, pandemi masih ya. dong melakukan dosa mah. Bukan kok, maksudnya kita sekarang lagi pandemi ya, maksudnya masih sebanyak dulu nggak sih lu membimbing anak-anak gitu? Kayak... Ya memang agak, ya ngejum doang sih. Okay. Cuma memang mereka kadang kalau lagi niat ya main ke rumah kadang. Okay. Cuma gue belum sampai masakin sih, belum. Kita cuma beli makan bareng gitu misalnya. Tapi ya sejak yang Delta ini enggak sih kan, karena kan memang semua takut. Nah cuma yang kemarin itu yang pas udah sempet kita hampir kayak mau buka lagi gereja kan, nah, itu kan sebenarnya situasi udah mulai turun tuh, semua orang udah mulai berani keluar, mulai berani makan di luar. Nah itu tuh mulai dateng. Jadi bini gue kan ada buka restoran Korea, makanan restoran Korea gitu. Nah jadi beberapa anak tuh suka datang. Nah kalau datang ya kita ngobrol. Jadi kayak lu tetap maintain komunikasi lu gitu ya sama. Iya. Tapi nggak sampai yang kayak, enggak lah ya, mungkin cowok ya gue. Kalau gue cewek mungkin bisa lebih sensitif kali ya. Jadi kayak yang nggak sampai weekly gitu gue tanyain satu-satu gitu, enggak. Enggak gitu. Cuma memang kan ada wadah. Misalnya angkatan yang ini ketemuan nih. Nah gue kadang ada di situ. Ya udah ketemunya rame-rame. Lalu dengar kabarnya rame-rame. Ya udah tentu. Nah paling kalau ada perlu 1-2 berita yang lebih spesifik dan khusus, ya udah baru kontak pribadi. Oke. Itu sih. Menarik ya. Jadi ada proses lu, maksudnya relasi itu tetap harus di-maintain gitu ya, sehingga anak-anak tuh tetap merasa mereka tuh dibimbing gitu ya. Ya nggak kayak waduh lagi pandemi nih gitu. Sedangkan ya gue berapa hari lalu baru dengerin juga ada renungan gitu kan, kayak lagi pandemi tuh justru kayaknya berasa orang ini bilang gitu, kayak berasa dosa tuh makin banyak gitu gara-gara pandemi. Kayak mau nyalain pandemi atau mau nyalain apa gitu nggak tahu. Tapi dia bilang kayak berasa dosa tuh makin banyak gitu, makin diri ini makin menyadari kayak gue makin banyak dosa sejak pandemi gitu. Entah kenapa gitu. Nah, gue pengen tahu nih kok, kalau menurut Ko Hendra gitu ya, hamba Tuhan kan juga seorang manusia gitu ya, pelayan Tuhan itu kan juga seorang manusia yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Walaupun kita tetap dituntut untuk setidaknya satu level lebih suci daripada jemaat kita gitu. Tapi tetap kita ya satu level itu nggak berarti gitu, karena ya kita juga tidak luput dari kesalahan gitu. Nah, lu sendiri nih gimana melihat, kita kan banyak dibukakan ya, entah kenapa gue tuh baca artikel judulnya tuh Unmasking Evangelism gitu. Gue lupa siapa yang nulis, pokoknya judulnya Unmasking Evangelism gitu. Jadi dibilang kalau gereja-gereja evangelis gitu ya, zaman sekarang ini tuh mulai terbuka topeng-topengnya gitu, dan yang terbuka topengnya adalah pemimpin gerejanya gitu. Sayangnya yang terbuka topengnya adalah pemimpin gerejanya, dan yang membuka adalah ya jemaatnya gitu. Jadi gue merasa ya kayaknya kalau dilihat dari situasi saat ini benar juga gitu ya, dia jabarin sih banyak gereja-gereja besar yang labelnya evangelism dan ya terbuka gitu loh topeng-topeng kebobrokan para pemimpin, lead pastornya gitu. Nah, kalau lu melihat fenomena seperti ini nih kok, dari sisi seseorang yang menjadi seorang senior dan juga pernah menjadi seorang junior gitu, gimana lu melihatnya? Maksudnya dari ya kita juga nggak mau menutup mata ya dengan apa yang terjadi di sekitar kita gitu loh, bahwa ya gereja-gereja Injili ya zaman sekarang juga ya mungkin kita cukup degradasi juga gitu loh, kualitas moral mungkin atau apapun itu gitu ya. Nah, lu gimana melihat kayak begini ini? Kalau gue sih gue lebih ke
maksud gue ada dua ya, nggak tahu ya, ada dua, nanti satu dulu deh, siapa tahu nggak keluar, satu dulu deh. Kalau menurut gue gini, kita mungkin ada salahnya satu sih, jemaat terlalu ngelihat hamba Tuhan itu harus suci kali ya. Gue setiap kali ngomong gini, teman-teman hamba Tuhan semua bahagia ya. Perintah Tuhan tuh buat kita semua loh, bukan cuma buat hamba Tuhan. Kita kadang lupa sih ya jadi jemaat ya. Gue pernah ketemu satu jemaat yang ngomong gini, gue kan anak Tuhan bukan hamba Tuhan. Dia ngomong gitu. Terus gue yang kayak, hah? Wow, sesatnya dewa, saya bilang gitu. Karena gini, kita kadang ngerasa yang jadi hamba Tuhan ya bagian yang pikul salib, bagian yang hidupnya harus susah, pelayanan tiap minggu, rekaman sekarang, podcast, YouTube, semua, nari-nari, ya terserah gitu ya. Nah, itu tugasnya hamba Tuhan. Kita nggak usah, kita kan yang cari kerja, kita yang nyumbang persembahan, kita kan yang mikirin hal-hal yang teknis buat gereja, bagaimana gereja bisa lebih maju, gini. Kita kan pikirnya, menurut gue salah ya. Gue rasa dari situlah muncul kalimat-kalimat, kok hamba Tuhan gue begini sih? Kok hamba Tuhan kayak gitu sih sikapnya? Kok hamba Tuhan kayak gitu sih sikap? Karena kita menempatkan batasan yang berbeda antara kita sama hamba Tuhan. Padahal seharusnya sama. Padahal seharusnya sama. Cara hidup. Jadi ini semua anak-anak yang lagi lu bimbing Bel harusnya punya gaya hidup yang sama kayak lu. Gitu. Karena kita semua orang-orang percaya gitu loh. Nah, masalahnya sekarang kita nggak dididik seperti itu. Gitu. Bahkan orang tua kita nggak didik anaknya kayak gitu kan. Orang tua kita kalau anak terlalu sering ke gereja, lu ngapain sih sering-sering ke gereja? Lu dapat makan dari gereja? Dapat, makan malam dapat. Kalau lagi Natal dapat snack. Bener, iya. Kalau habis bantuin dekor dapat minum. Iya, dapat. Itu duit mama persembahan kata bapak. Nah, jadi nggak usah datang gitu ya. Nah, kasih itu duit mama biar kasih anak lain yang makan. Jadi menurut gua ada yang salah, ada pola pikir yang salah. Ya gara-gara itu akhirnya hamba Tuhan akhirnya, kalau itu saya bukan hamba Tuhan, tapi menurut gua hamba Tuhan jadi mengandalkan KPI sekarang. Wah, gue nggak boleh nih. Aduh, gue mimpinya harus bagus nih. Aduh, khotbah gue kok kurang bagus ya gitu. Itu dosa kita jemaat sih. Kenapa kita mengincar pendeta dengan khotbah yang bagus? Hah? Emang pendeta harus khotbah bagus? Emangnya pendeta-pendeta zaman dulu yang terkenal tuh khotbahnya bagus? Kalau kata Pak Hendra G. Mulya, Jonathan Edwards tuh khotbahnya cuma baca loh. Jadi kan sebenarnya tergantung lu mau diubah apa enggak, bukan masalah wah pendeta gue khotbahnya pakai PowerPoint loh, pendeta lu enggak. Di sini nyanyinya enggak bagus lah. Itu kan sebenarnya salah jemaat menurut gue. Nah, jadi akhirnya ya inilah, bukan berarti mau menyalahkan jemaat sepenuhnya ya, tapi membela hamba Tuhan sekali-sekali ya boleh ya. Ya kita harus sadar, kita yang membuat akhirnya ketakutan seorang hamba Tuhan itu jadi nyata ya jemaat. Gitu. Kita yang memaksa mereka untuk hidup lebih sempurna. Kalau punya anak tinggal di pastori, anaknya udah remaja nggak boleh pulang malam. Ayo rasanya gimana jadi hamba Tuhan punya anak remaja tinggal di pastori? Pulangnya jam 9, jam 10, ayo gimana rasanya? Disabetin tuh anak. Jadi ada pandangan-pandangan yang menurut gua harusnya ya sadarlah, jemaat nggak boleh begitu gitu loh. Kasiannya hamba Tuhan juga manusia gitu loh. Itu sih kalau dari sisi jemaat ya menurut gua ya kita harus sadar lah gitu loh. Kalau ya ini juga ini. Nah, kalau dari sisi hamba Tuhan menurut gua ya tahu diri lah dikit. Yang ini gua bakal di-ban. Ya gitu. Jangan ketahuan gitu. Ya maksudnya ya bukan berarti lalu lu bisa memanfaatkan kemanusiaan lu ya. Nah, ini ngerti nggak? Maksudnya jadi sebenarnya semuanya tuh ada masa kita bisa terima, ada masa kita bisa lu tuh bablas menggunakan alasan itu. Nah, sampai-sampai ada satu senior gue ngomong gini, udahlah Hen, manusia tuh cuma dua. Apa? Satu, memang dia nggak bisa kerjain. Dia dalam tanda kutip ya BEGO lah gitu ya. Atau yang kedua, dia males. Nah, pilihannya itu sekarang. Jadi lihat, ini orang memang kemampuannya cuma segitu, atau dia emang males. Nah, kalau dia males sikat. Kalau dia kemampuannya memang cuma segitu, ya udah. Kita nggak bisa maksa terlalu banyak. Nah, sekarang jadinya, ya gue punya pola pikir kayak gitu aja sih. Menilai
orang. Nah cuman memang banyak akhirnya teman-teman hamba Tuhan itu ya mungkin akhirnya ya gitu, kayak gue kan juga manusia, ya ngerti juga manusia, tapi sama, kalau lu khotbah di mimbar suruh kita jangan berbuat dosa, lu juga jangan berbuat dosa dong. Kalau lu khotbah di mimbar suruh kita buang harta, lu juga buang harta dong. Iya kan? Iya. Lu suruh kita tinggalin papa mama, lu tinggalin papa mama nggak? Nah, lucu kan? Nah, gitu. Walaupun bukan berarti hamba Tuhan tidak tinggalin ya, cuma maksudnya ya kadang saya tidak melihat hamba Tuhan hidupnya susah sekarang. Hamba Tuhan misi kok. Oh iya maaf, aduh. Hamba Tuhan pengalaman nih. Habis ini pasti diserang habis. Iya, gue pelayanan misi ke NTT, gue lihat pendeta-pendeta NTT tuh, wah gila men. Persembahan di gereja NTT tau nggak? Ayam hidup loh. Persembahannya di gereja tuh kasih kayu bakar, kasih ayam hidup. Jadi lagi ibadah tuh ayam masih hidup, petok-petok. Lu ada nggak di GKI kayak gitu? Nggak ada. Nah, itu. Jadi maksudnya ya memang ya harus sama-sama melihat lah. Hamba Tuhan ini juga harus mawas diri, ya jemaatnya juga jangan gila nuntut hamba Tuhan terus gitu loh. Lu itu tuh hamba Tuhan juga, bukan anak Tuhan. Sama gitu loh. Posisinya tuh sama. Nah, bahkan kadang kan ada jemaat yang ngerasa gaji sama Tuhan ya. Iya benar tuh. Iya kan? Nah, ini bisa makan karena saya kasih persembahan. Karena perpuluhan saya satu gitu kan. Ya kan banyak kayak gitu. Jadi nggak fair lah, menurut gue nggak fair. Nah itu sebenarnya kita harus suarakan. Tapi kan nggak mungkin hamba Tuhan yang suarain. Kalau hamba Tuhan yang suarain kan nanti bilang, cemen sekali nih, lemah gitu. Nah, kan kita kan ya harusnya kita nih yang tahu-tahu ini harusnya dari muda mendorong diri untuk melihat hamba Tuhan. Oke, mereka juga manusia. Ya mereka juga perlu pertolongan, perlu dibantu, perlu dikasih ide, perlu hamba Tuhan muda sekarang keluar dari sekolah teologi nyampe gereja udah harus bikin podcast. Pusing nggak kepala? Ya, Abel pusing kan? Harus bikin podcast kan? Nah, kan? Menarik. Jadi kayak, nah berarti hamba Tuhan itu ketika kita look up ke hamba Tuhan, ya maksudnya harusnya ada balancing ya, kayak hamba Tuhan kita bilang jangan iri hati gitu ya, kita juga jangan iri hati gitu ya. Nah, tapi ini di sisi lain ini membuka juga kesempatan untuk anak-anak atau jemaat tuh ngerasa gini kok, ya udah kan itu hamba Tuhan gue kan juga pernah let's say misalkan dia kan pernah main cewek juga gitu ya, gue nggak apa-apa dong main cewek gitu. Jadi kayak dia normalize kesalahan dia based on hamba Tuhan gitu. Jadi kayak, lah emangnya lu nggak pernah kayak gini gitu? Nggak apa-apa dong, hamba Tuhannya aja begitu gitu. Jadi kayak pernah nggak lu anak lu kayak gitu, Hendro aja kayak gini ya salah jelas. Kalau kayak ini ya jelas salah. Misalnya gini, nah ini mungkin yang ditakutin sama gereja-gereja evangelis. Dengan menceritakan dosa di mimbar, jemaat akan salah nangkep dan ngerasa, oh ternyata boleh berdosa, nanti saya diampuni sama Tuhan. Mungkin ya, mungkin. Jangan-jangan nih poinnya seperti ini. Tapi menurut gua kalau misalnya seperti itu, kedewasaan rohani si jemaat yang bermasalah dong. Karena kenapa jadinya, dia boleh, gue boleh dong. Nah, kalau gitu kan lebih DGO lagi dong. Itu berarti ada yang salah dong gitu. Selama ini berarti ya Anda duduk di mimbar, Anda duduk di gereja, dengerin khotbah, Anda tuh ngertinya apa? Loh, kenapa Anda malah ngebandinginnya sama Yesus dong? Yesus bikin dosa nggak? Sama Yesus dong, jangan sama seseorang yang namanya A dari Palangkaraya, jadi sekolah teologi di Malang, lalu pergi ke gerejamu, lalu kamu jadi kayak dia. Nah, itu jelas salah dong. Ya sama Yesus dong, kenapa harus sama Abel misalnya gitu? Kan nggak mungkin gitu. Nah makanya itu dia menurut gua itu jelas yang salah jemaatnya. Gitu. Kalau misalnya kayak gitu ya kasusnya ya. Kalaupun ada anak gua gituin gua akan salahinnya, ya lu yang salah dong, gimana sih lu kenapa ikutnya gue gitu. Dan ibaratnya kalaupun itu dosa gua udah dosa yang lama, ya bukan berarti lalu lu boleh melakukan itu karena lu belum melakukan. Iya, kayak normalize gitu ya, kayak misalkan hamba Tuhan itu bisa dipakai Tuhan, kayak bisa menjangkau anak muda gitu. Dulu dia juga dugem, dulu dia juga mabuk-mabukan, dia juga dulu gitu ya. Tapi Tuhan bisa pakai dia gitu. Aku juga bisa, jadi aku akan dugem. Gitu. Tapi menurut gua semua hamba Tuhan yang menceritakan dosanya nggak kayak gitu kali ya, maksudnya
Kan mereka pasti nggak dengan maksud supaya anak-anaknya bisa ngomong begitu. Pasti kan ditutup dengan baik dong. Maksudnya di balik dia cerita dia dugem, ada penyesalan, gitu kan. Walaupun anak-anak ada kan bandel ya, ngerasa gue belum ngejalanin, kenapa gue nyesel gitu ya. Lalu gue jalanin dulu. Nah tapi tentu ketika kita selesai menceritakan pengalaman kita, lalu anak itu bandel, kalau dalam hemat gue, itu udah bukan bagian gue. Nangkep nggak? Kalau dalam hemat gue, itu udah bukan bagian gue, karena yang gue ceritakan secara alur benar. Gue cerita dosa gue cerita penyesalan gue cerita gue udah berubah, gue cerita gue udah nggak mau lagi. Anak yang denger ngomong, wah gue boleh nih. Nah itu kan berarti yang salah dia ya. Gitu. Nah jadinya ya kita, ya kalau misalnya kayak gitu, lalu gue bilang, lah yang salah lu otaknya, bukan gue ceritanya, bukan cerita gue yang salah, otak lu yang salah. Nah ya kita bilang, otak lu yang salah. Gitu loh. Bukan gue yang salah cerita, mohon maaf nih. Gitu sih. Oke. Menarik ya. Ya ini apa namanya, makin pengen membuka topeng-topeng gitu ya. Cuman ya gue sadar posisi juga ya. Kalau gue ntar gue jangan pakai topeng. Ntar gue disuruh bikin podcast mulu nih. Terus disuruh bikin podcast mulu loh. Disuruh bikin podcast mulu nih, belum ntar kalau ada embel-embel yang lain gitu ya. Cuman thank you banget Ko Hendra ya. Jadi harusnya sih bisa jadi deep talk juga nih ya buat teman-teman kalau misalkan pengen tahu gitu ya, karena ini kan enak ya, maksudnya kita lihat dari dua sisi ya, dari gua yang sebagai hamba Tuhan dan juga dari Ko Hendra yang bukan hamba Tuhan tapi dia mengenal juga gitu ya seluk-beluk dunia pelayanan dan dunia gereja, khususnya pelayanan anak muda gitu. Nah jadi pada episode kita kali ini gitu ya, di dalam episode expected di unexpected gitu ya, kita kan kadang nggak bisa mengharapkan bahwa gereja kita sesempurna apa, hamba Tuhan kita sesempurna apa, atau anak-anak yang kita bimbing sesempurna apa gitu ya. Tapi gue percaya bahwa di sini setiap kita tuh punya perjalanan iman kita masing-masing gitu ya. Setiap kita tuh punya faith journey yang pasti berbeda dengan orang lain, sesuai dengan konteks kehidupan kita juga gitu ya. Dan mungkin kalau kita tadi kan gue sama Ko Hendra juga masih jaga-jaga ya, kita juga masih menjaga, kita nggak menyebutkan orang-orang atau ya orang-orang tertentu gitu ya, walaupun mungkin teman-teman juga bisa langsung relate gitu ya dengan kondisi teman-teman sendiri mungkin gitu ya, tapi kita percaya bahwa semakin kita itu punya peran di dalam kehidupan banyak orang gitu ya, misalkan tadi Ko Hendra sebagai seorang kakak rohani gitu ya, dan gue juga sebagai seorang hamba Tuhan gitu ya. Nah semakin kita juga perlu waspada gitu ya, entah waspada dengan dosa, waspada dengan orang-orang sekitar kita gitu, dan penting bagi kita untuk menjadi otentik gitu ya, otentik di hadapan Tuhan dan di hadapan orang-orang sekitar kita gitu ya. Kayak tadi Ko Hendra juga ya memang ini apa adanya gue gitu ya, maksudnya ya apa adanya gue di gereja, di hadapan pasangan gue gitu, atau di hadapan anak-anak gue, ya udah ini gitu ya, kalau lu nggak suka ya ayo gitu kita selesaikan gitu ya. Jadi ya ini yang juga gue cukup salut dari Ko Hendra juga gitu ya. Jadi ya orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita itu mereka juga mencari Tuhan lewat kita gitu ya. Jadi kalau misalkan sekarang peran teman-teman adalah, misalkan kalau di GKI Sunter ini ya, kita kan ada circle ya, KTB, grup pemuritan gitu ya. Kalau teman-teman adalah seorang leaders di dalam grup itu ya, teman-teman bisa mulai mengingat gitu bahwa anak-anak yang kita bimbing itu adalah anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan ya Tuhan seperti apa yang kita tunjukkan kepada mereka, Kristus seperti apa yang kita tawarkan kepada anak-anak ini gitu. Sehingga tadi kayak kata Kohen ya, anak-anak itu ketika lihat kita ya lihat Tuhan ya, bukan lihat kita dan lihat keglamoran kita, hedonisme kita, dosa-dosa kita di masa lalu, atau mungkin gaya hidup kita gitu. Tapi mereka melihat kepada Kristus, sehingga pembanding dari kehidupan mereka adalah Kristus itu sendiri gitu ya. It's such a nice talk juga sama Ko Hendra gitu ya. Thank you banget Ko Hendra buat episode kali ini ya. Sebenarnya kita masih pengen mengulik-ngulik Ko Hendra lagi dengan berbagai macam issues gitu ya. Tapi thank you ya buat teman. Thank you juga nih Ko Hendra. Kapan-kapan kita bisa undang lagi ya untuk pembicaraan yang mungkin lebih deep dan lebih berbahaya. Lebih berbahaya ya. Tapi kita jangan pakai platform ini lah ya Ko ya. Iya. Kalau gue disuruh bikin podcast baru mungkin boleh. Oh iya, betul. Saya juga lagi mau sih. Takut masuk penjara ini, lagi siap-siap kan.
Ya, ada sinar kemuliaan nih. Iya, ada sinar kemuliaan, benar. Sinar pengampunan. Ampun. Itu oke. Jadi thank you banget Kak Hendra, dan thank you juga buat teman-teman yang udah dengerin episode yang panjang ini juga. Semoga ini bisa memberikan insight juga buat teman-teman ya, bahwa tidak ada manusia yang sempurna, hanya Kristus yang sempurna. Karena itu bandingkanlah diri kita dengan Kristus, apapun peran kita di dalam dunia ini gitu ya. Dan buat teman-teman jangan lupa buat like, share, comment, subscribe semua ya untuk channel Youth News ini juga ya, jangan lupa, dan see you di next episode. Bye.